Museum Prabu Gesan Ulun merupakan sebuah museum yang berdiri pada tanggal 13 Maret tahun 1974. Jadi begini, kan Sumedang itu pernah di bawah Pemkot Mataram, yang artinya mungkin dari pihak Mataram mengadakan perlombaan adu kemiri. Ada kemiri, muncang. Kalau Barangkali para yang belum tahu kemiri, muncang. Museum Prabu Gesan Ulun merupakan sebuah museum yang berdiri pada tanggal 13 Maret tahun 1974. Museum Prabu Gesan Ulun terletak di kota Sumedang. Maksud didirikannya museum ini untuk menunjukkan bahwasannya dulu di kota Sumedang ini ada kerajaan yang berjaya dan besar. Kerajaan ini adalah Kerajaan Sumedang Larang. Museum ini dijadikan tempat menaruh barang-barang pusaka peninggalan kerajaan. Saya bersama tim Baraya Baranyai akan menggali cerita lebih dalam di museum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Baranyai. Pagi yang kurang cerah ini, yang tidak sangat bersahabat, kita tim Baraya Baranyai akan mengeksplor salah satu destinasi wisata di Sumedang, yaitu tempat sejarah Museum Prabu Gesan. Kayak Baraya Baranyai, sekarang kita udah ada nih Pak Sukur. Sampurasun Pak Sukur. Ya, Pak Syukur, kami dari tim Baraya Baranyai mau mengeksplor Sumedang ini. Mungkin Pak Syukur bisa untuk mengedukasi ya, ada apa aja sih di museum ini? Iya, jadi yang namanya museum pasti identik dengan peninggalan, ya, di mana Sumedang juga punya sejarah yang secara kebetulan peninggalan tadi kan disimpan, dirawat, dimulai lah kalau bahasa ini, untuk supaya generasi tahu. Nah, inilah gedung yang mungkin yang pertama kita miliki. Ini namanya gedung gamelan yang dibangun tahun awal akhir. Karena semua koleksi ini seperti gamelan ini dulu ditempatkan di gedung Dipindah? Ya, karena kan sejarah tadi. Tapi ada semacam kawasan berkarya. Kalau semua ditumpuk di sana, inilah yang pertama kita miliki gedung gamelan. Dimana gamelan-gamelan ini masih dipakai. Biasanya itu ada waktu itu hari Minggu. Karena hari Minggu itu kebetulan di sini ada yang kursus atau latihan. Jadi Pak, ini peninggalan dari kerajaan yang terdahulu sampai ke bupatiannya. Ya, jadi artinya memang walaupun sudah kerajaan, tapi ini yang ada di sini sudah bupatian. Itu apa sih Pak? Penghibur itu sebenarnya penghibur. Karena awalnya dulu sebelum ada gamelan ini ya, ada tokoh itu yang namanya Pangeran Mujib merasa setia karena ditinggal petanya mungkin sampai saya. Nah, ini dibikin gamelan ini Pak ya. setelah ini jadi dimainkan, akhirnya dia tuh sedih hilang. Makanya disebutlah penghibur. Berbarat. Oh ya Pak, ini di sini ada gamelan Sari Oneng Mataram. Dijelaskan bahwa ini adalah hadiah Pak. Betul, jadi kan dalam hadiah dalam rangka apa itu Pak? Jadi begini, kan Sumedang itu pernah di bawah Pemkot Mataram, yang artinya mungkin dari pihak Mataram mengadakan perlombaan adu kemiri. Ada kemiri, muncang. Kalau barangkali para yang belum tahu kemiri, muncang. Adapun hadiahnya, waduh, ini kan. Oh ya. Nah, nanti mungkin siapa yang bisa mengalahkan kemirinya Mataram, ini hadiahnya pusaka ini, ya seperangkat gamelan ini. Kayak dikasih nama sebagai kenang-kenangan.
gamelan ini kasih nama Sari One Mataram. Baraya tadi udah jelasinnya tentang bongan ini, salah satu hadiah dari Kerajaan Mataram buat Kerajaan Sumedang Larang Pak ya. Itu ada sebuah sayembara Pak ya, pertandingan adu kemiri ya. Jadi saya jalannya adu muncang sampai sekarang juga baru tahu Pak ya bahwa dari dulu ada jadi itu adu muncang. Sebetulnya kan itu bahasa Sunda ya. Kalau jadi rumah sebelah utara, kebetulan menghadap utara itu depannya. Nah dulunya dulu kan rumah ya, rumah tempat tinggal keluarga Bapak Sunda, Pangeran Sunda, yang dibangun tahun 18. Nah itu ya tadi dijelasin bahwa Bumi Kaler ini tempat persediaan raja beserta keluarganya Pak ya. Ada polisi ya ada harimau. Itu kan ada kerabat lah keluarga yang dulu berburu harimau ke daerah Sumatera tahun 30-an. Kemudian hasilnya diawetkan. Itu di depan apa Pak? Ini kelihatannya seperti tempat tidur. Ya. Pasti ya. Bisa main tempat tidur. Ini bukan. Bukan bisa. Tapi ini dulu digunakan untuk acara di sana. Ini ada di mana Pak? Ini ada di ruangan tempat tidur ya. Kemudian sini ada peninggalan. Tapi ini bukan peninggalan yang punya rumah ini sebenarnya. Ini lebih jauh. Ini peninggalan dari kakeknya, ya. Kakeknya yang punya rumah ini Pak. Ini yang dikenal Pangeran Kornel. Baraya, kita ada di gedung berikutnya ya. Nah, Syukur ini gedung apa Pak? Ini namanya gedung gendeng. Jadi gendeng itu dulunya tempat menyimpan pusaka. Ya karena itu dikenal karena posisinya gedung ini ya dulu di tengah-tengah. Karena dulu ada bangunan bukan saja Bumi Kaler ya. Dulu di sebelah selatan ada lagi bangunan Bumi Kidul. Ini di tengah. Kalau di tengah kan orang Sunda bilangnya di gendeng. Oke, next ini ada kita di gedung berikutnya ya. Mungkin saya lihat Pak ini banyak pusaka atau masih berkaitan dengan gedung yang tadi. Ya, jadi artinya dulu sebelum kita ke gedung ini kan, ya. Koleksi ini dulu gedung itu yang tadi yang akhirnya dipindah karena itu sudah tidak layak lagi karena terlalu sempit lah. Banyak pindah ke sini. Ya. Nah, ini kan ada berbentuk senjata. Ada juga yang mungkin banyak ditanya nih, ada yang salah satu ini namanya mahkota itu lah, yang bilang mahkota lokasi. Ini mahkota ya, mungkin banyak orang tahu sendiri atau dari luar mahkota lokasi. Ini gua bisa ceritain apa sih Pak sejarahnya mahkota ini gitu ya? Ya, jadi mahkota ini sebetulnya bukan dari Sumedang ya. Ini mungkin kalau kita ke belakang ini kan secara estafet dari kerajaan Pajajaran, di mana raja-raja Pajajaran memakai busana seperti ini. Lalu Sumedang dipercaya setelah Pajajaran hancur. Jadi istilahnya sebenarnya sebagai pewaris penerus kerajaan Pajajaran dan juga sebagai raja Sunda yang terakhir dengan kerajaan Sumedang. Mungkin kalau sedang Pak siapa mungkin yang memakai ini. Nah kebetulan yang memakai ini adalah tokoh atau sebagai raja terakhir yang memerintah di kerajaan Sumedang, yaitu Prabu. Oke Baraya, kita sudah berada di salah satu koleksi ya yang paling ikonik ya dari museum ini selain
mahkota ada pusaka 7 dari Pangeran Cornel. Kenapa sih Pak disebut pusaka 7 ya? Jadi sini kebetulan ada keterangannya. Kalau lihat keterangan atau nama itu kan 6 ya. Oh ya. Sebetulnya 7 kalau dihitung benarnya. Tapi kalau ketemu ya ini yang nomor 4, 2. Jadi nggak ada nama atau gimana Pak? Jadi begini, kebetulan yang punya ini satu orang. Oh. Tokoh yang dulu berkaitan dengan mahkota tadi. Ya. Nah dulu yang menjalankan mahkota. Siapa tokoh itu yang dikenal Mah Jaya Perkasa itu? Aja. Nah punya pusaka 2 berbentuk borok yang dikenal sebutan Badik Curug Awal. Cuman tadi kalau lihat berkaitan di Bumi Kala tadi kan ada lukisan ya, dimana ada tokoh yang sedang berjabat tangan. Salah satunya tokoh tangan kiri, tangannya bukan keris, yang itu Pangeran tadi. Nah kerisnya ini. Oh kerisnya. Nah, ada yang nomor 6 di sini. Nomor 6. Namanya ada keris naga sastra. Kita udah di gedung terakhir ya. Pak, ini tulisan ada kereta Kencana Nagapaksi. Apa sih Pak sejarahnya? Jadi kereta ini dulunya kan peninggalan dari salah satu ini sudah zaman Bupatian. Oh Bupatian. Bukan zaman kerajaan. Waktu katanya Pangeran Sugeng. Jadi ada khusus lah. Cuman ada namanya Nagapaksi kan sebetulnya ada gambar binatang. Padahal sebetulnya itu bukan naga paksi sebenarnya, tapi paksi naga limang sebetulnya. Oh, paksi naga. Iya, karena kalau lihat di sini ada 3 bentuk binatang sini. Ini kan gajah. Gajah. Nah, kalau ini badannya kan ular, naga. Oh, naga. Kalau ini ada sayap, burung. Makanya pakai bahasa Sanskerta paksi naga limang. Sebenarnya itu tadi penelusuran sejarah Suku Sumedang. Semoga bermanfaat dan mengedukasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wilujeng.